Sebenarnya saya agak males kalau bahas tentang Terra sekarang-sekarang ini. Sebab enak banget cuy. Saya di Luna itu lumayan gede, walaupun nggak gede-gede amat, tapi lumayan lah. Saya juga nggak bisa langsung bahas tentang kenaikan Luna Classic ini, sebab saya harus riset dulu. Dan rata-rata yang benar itu cuma rumor yang kurang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi saya harus cari materinya cukup lama. Dan di video kali ini kita akan membahas potensi dari Luna Classic, apakah dia akan mencapai $1 atau bahkan mencapai $10. Kita akan bahas itu semua sekarang. Pada awalnya Luna Classic itu naik sekitar 20% dalam sehari karena ada uang masuk sekitar $130 juta dalam 24 jam terakhirnya. Masih pada hari yang sama, pada tanggal 26 Agustus, akhirnya saya menemukan sedikit bocoran kenapa ada uang masuk ke Luna Classic sebanyak $130 juta. Pertama, karena ada pembaruan jaringan yang menyebabkan adanya tax ataupun pajak sebesar 1,2% dari setiap transaksi jual beli Luna Classic. Hasil pajak itu akan dibakar sampai dengan 10 miliar token. Yang kedua, karena menurut saya ada euforia pembaruan jaringan dan dari kalangan pemegang token Luna Classic yang sudah agak lama tidak merasakan sensasi pump and dump. Dari pemegang token Luna Classic yang sudah berpikir bahwa ini adalah token mati tanpa masa depan. Jadi begitu dikasih update pembaruan tentang update jaringan ya maksudnya, kemudian di pump, langsung deh pelaku retail itu bergairah. Beli. Tidak lagi berpikir soal bagaimana kondisi ekonomi makro secara global dan tidak lagi berpikir bagaimana tren BTC saat ini sedang seperti apa. Pokoknya beli, FOMO gitu kan. Sampai di Twitter juga rame ada trending topik itu ya, bahasanya apa sih, saya suka kadang lupa. Jadi intinya Luna Classic itu akan mencapai $1. Akibatnya harga juga akan semakin naik dong karena pelaku retail bergairah, FOMO dan terus aja. Jadi harga semakin naik selain dipump oleh bandar. Besoknya di tanggal 27 Agustus, saya membaca berita bahwa jaringan baru, jaringan yang versi V22 ini juga membuat Luna Classic bisa di staking dan minatnya itu langsung luar biasa banyak. Ada lebih dari 1% pasokan Luna Classic yang langsung di staking dan kabar ini sudah terkonfirmasi. Selain itu, telah diluncurkan juga bot tata kelola yang diberi nama Governance Alert Bot. Bot ini berfungsi dengan cara semacam memberi notifikasi kepada anggota komunitas ketika sebuah postingan baru ditambahkan ke tata kelola dan proposal Agora. Selain itu, bot juga akan memberitahu ketika proposal memasuki periode pemungutan suara, kemudian juga akan ada notif gitu untuk 48 jam sewaktu pemungutan suara, sampai notif untuk hasil akhir periode pemungutan suara. Pertanyaan pentingnya sekarang, apakah Luna Classic bisa mencapai $1 atau mungkin bisa mencapai $10? Sayangnya menurut saya masih sangat berat. Kenapa? Sebab gini, kalau kita lihat faktor yang benar-benar membuat orang-orang menjadi FOMO itu karena pembaruan jaringan V22 yang menyebabkan pajak transaksi sebesar 1,2% dari transaksi jual dan beli. Pertanyaannya, seberapa besar sih impact 1,2% dari setiap transaksi pada harga? Pajak transaksi 1,2% itu kan terjadi ketika kita bertransaksi di on-chain. Sedangkan kebanyakan transaksi untuk Luna Classic itu banyaknya terjadi di bursa terpusat seperti Binance, KuCoin, dan Gate.io ataupun juga bursa terpusat lainnya. Artinya, sebagian besar transaksi terjadi di luar rantai jaringan yang tidak menyebabkan pajak transaksi 1,2% tadi. Dan jangan lupa, pajak sebesar 1,2% dari setiap transaksi jual beli itu juga hanya model tokenomic biasa aja. Udah lama dan banyak banget yang menerapkan hal ini. Contohnya seperti Fake Token, SafeMoon, dan beberapa token lokal lainnya juga yang ada di Indonesia juga menerapkan pajak transaksi. Ketika video ini dibuat, market cap Luna Classic itu sekitar 23,40 triliun rupiah. Butuh dana masuk sekitar 70 triliun rupiah atau sekitar 4,9 miliar dolar untuk membuat harganya menjadi setidaknya sekitar $1. Mungkinkah hal itu terjadi? Jawabannya menurut saya mungkin-mungkin aja. Sebab nggak ada yang mustahil di kripto. Bisa tiba-tiba naik, bisa tiba-tiba turun. Itulah kripto. Contohnya BTC. Di tahun 2012, siapa sih yang menyangka harganya bisa mencapai sekitar 900 jutaan? Nggak usah deh kita ngomong 900 jutaan. Kita gini aja, tanya ke diri kita sendiri. Berpikir nggak sih kita di tahun 2012 BTC itu mencapai harga 297 juta seperti sekarang ini, sekitar segitu kan? Saya rasa hampir nggak ada yang menyangka. Bahkan mereka-mereka yang optimis dari awal juga saya yakin tidak benar-benar menyangka BTC bisa semahal ini. Kalau banyak yang menyangka, saya rasa nggak akan
ada tuh yang namanya BTC dulu dijadiin reward game, dijadiin reward untuk VCAT dan lain-lain. Saya termasuk orang yang tidak percaya loh BTC bisa semahal ini. Di tahun 2012, saya disuruh dosen untuk beli BTC. Dosen saya bilang, Restu, kamu beli BTC ya, atau beli Bitcoin ya, ngomong gitu. Pelajari teknologinya, bukan soal harga. Tapi waktu itu saya nggak beli, dan nggak tahu kenapa bawaannya males aja gitu. Padahal kalau nggak salah, kita tuh bisa beli pizza dengan beberapa Bitcoin. Beberapa Bitcoin, artinya murah banget dong. Ya sekarang nasi udah jadi bubur, saya cuma bisa nyesel deh. Walaupun saya punya pengalaman seperti itu ya, yang tadi saya jelasin, tapi tetap menurut saya jaga akal sehat supaya kita tidak stres. Secara logika kemungkinan lunak klasik ke $1, apalagi ke $10 sangat-sangat kecil. Seandainya tetap mau masuk, lebih baik jangan berharap banyak. Ibarat masuk aja. Antara jadi naga atau jadi cacing. Gitu aja. Jadi bisa tetap menjaga akal sehat, bisa tetap waras, bisa menekan tingkat ekspektasi. Dan itu tuh hal dasar yang penting banget. Jangan berpikir pengen cepat kaya dengan modal kecil di kripto. Karena kalau nggak tercapai rasanya tuh sakit banget. Lebih baik punya pikiran pasti kaya walaupun lambat dengan cara disertifikasi koin yang big caps. Emang sih kalau disertifikasi hasilnya nggak gede-gede amat. Tapi toh kalau dihitung-hitung cuannya juga udah jauh lebih besar daripada kita di saham biasa. Jangan terlalu greedy lah, jangan terlalu serakah gitu. Nanti bukannya untung malah buntung. Tapi kalau kekeh mau yang market cap-nya kecil biar terasa wah gitu cuannya, lebih baik nothing tulus aja. Antara jadi naga atau jadi cacing yang tadi seperti saya sudah katakan, masuk dengan jumlah yang kita sanggup untuk kehilangannya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Thanks for watching.